Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang terus melakukan pantauan untuk memastikan ketersediaan stok minyak goreng di pasar tetap tersedia. Diskopindak memastikan stok minyak goreng di pasar aman selama Lebaran, meski harganya relatif tinggi. Mahalnya harga minyak goreng di pasaran saat ini masih dikeluhkan oleh masyarakat. Meski demikian, namun stok minyak goreng dipastikan aman dan tetap tersedia. Kepala Diskopindak Kota Malang, Muhammad Syailendra mengatakan bahwa sejauh ini Diskopindak belum ada upaya untuk melakukan operasi pasar. Diskopindak hanya diminta oleh Kementerian Perindustrian untuk memantau harga dan ketersediaan stok minyak goreng di pasar tetap aman. Dari hasil pantauan di sejumlah pasar di Kota Malang, stok minyak goreng dipastikan aman selama Lebaran. Meski ketersediaan stok aman, namun harga minyak goreng masih relatif tinggi. Terkait kekhawatiran akan adanya kenaikan harga jual minyak goreng jelang Hari Raya Idul Fitri, Kepala Diskopindak mengatakan itu merupakan mekanisme pasar dan pemerintah tidak mempunyai hak untuk melakukan intervensi menurunkan harga. Yang bisa dilakukan pemerintah yakni melakukan operasi pasar untuk menjaga ketersediaan. Sementara, terkait dengan pasokan minyak subsidi bagi pelaku IKM di Sanan Kota Malang, ia mengaku penghentian distribusi minyak subsidi merupakan kebijakan dari Kementerian Perindustrian. Saat ini pihaknya sudah mengajukan surat ke Kementerian Perindustrian meminta jatah stok distribusi minyak bagi pelaku IKM di Kota Malang. Untuk implementasi operasi pasarnya masih belum ada, tapi kita di daerah diminta untuk memantau perkembangan harga, terus ketersediaan, pantau aja dulu. Nah, baru nanti kira-kira baru ada tindak lanjut dari itu. Kota Malang sendiri untuk ketersediaan? Sebetulnya ketersediaan ada lah, cuma kan harganya yang kemasanan naik tinggi ya, sehingga apa itu ya kalau ketersediaan masih ada tapi harganya relatif lebih tinggi. Apakah ini nanti sampai menjelang hari raya kenaikan ini? Ini mekanisme pasar yang berjalan di sini ini. Kami pemerintah nggak bisa intervensi dalam arti untuk memaksa mereka menurunkan harga dan sebagainya. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah melalui operasi pasar, menjaga ketersediaan dan seterusnya. Insya Allah kalau ketersediaan pasti sampai Lebaran. Fokusnya adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah sama UMKM, EKM. Di satu sisi Presiden juga ada kebijakan BLT 100.000 per bulan untuk membantu masyarakat ya, untuk beli. Upaya jangka pendeknya untuk yang IKM di sana gimana Pak? Kami bersurat ke Kementerian Perindustrian untuk minta jatah stok distribusi minyak goreng curah untuk dialokasikan. Simon Alfredo melaporkan. Setelah sempat turun di harga Rp14.000 per kilogram, kini harga cabai rawit kembali merangkak naik di kisaran harga Rp20.000 per kilogramnya. Namun sayang, karena terdapat cuaca hasil panen berkurang akibat cabai terserang cacar dan busuk buah. Sementara untuk harga cabai merah besar relatif stabil di kisaran Rp30.000 per kilogramnya. Setelah sempat turun drastis sejak 2 hari yang lalu dan berada di kisaran harga 14 ribuan per kilogram untuk cabai rawit, hari ini harga cabai kembali merangkak naik dan berada di kisaran 20 ribuan di tingkat petani. Kondisi ini tentu saja disyukuri para petani karena membantu untuk menutupi biaya yang sudah dikeluarkan. Tidak hanya itu, akibat faktor cuaca, tanaman cabai juga menurun kualitasnya karena banyak terserang cacar dan juga pohon cabai mengering dan cabai tidak laku dijual ke pasar. Akibatnya volume hasil panen pun menjadi menurun, sementara untuk biaya perawatan tanaman semakin tinggi untuk kebutuhan obat-obatan dan juga pupuk. Menurut salah seorang petani di kawasan Karangploso menjelaskan, dengan harga jual kembali naik bisa menghindari para petani cabai dari kerugian dan berharap harga cabai ini bisa relatif stabil dan terlebih bisa naik kembali. Di lokasi terlihat cukup banyak lahan yang ditanami cabai dan sudah siap panen. Namun karena serapan pasar yang masih belum maksimal, para petani melakukan panen sesuai permintaan dan kebutuhan pasar dan berharap harga bisa kembali naik mendekati Lebaran sehingga pengeluaran bisa kembali ditambah keuntungan. Cabai besar ya, berapa sekarang? Lusa itu sekitar harga 30. Saat ini? Saat ini mungkin ya masih tetap 30. Terus yang kecil, kelompok kecil? Lusa itu 30, kemarin itu sudah 14.000 di
tingkat Petani. petani. Oh, Ya, turunnya jauh ya? ya sekitar 10.000. Kenapa itu? Kira-kira pasokan banyak? Mungkin ya ada pasokan dari daerah lain, mungkin begitu. Gitu. Apa yang dari sekitar sini nggak banyak yang panen? Ya kalau daerah sini ya juga banyak, tapi mungkin dari daerah luar kota Anu ya, turunnya Ya. lumayan jauh. drastis ya. Ini baru masuk beberapa hari puasa padahal ya. Iya, cuma, Tapi biasanya harganya gimana? relatif ya naik turun kadang. Naik turun ya. Iya. Mas ini kan cuaca juga masih kayak gini ya. Iya. Pengaruhnya gimana ke hasil panen saat ini? Kadang kala cuaca yang buruk itu ya apa? Ya hama apa? Gampang terkena penyakit. Oh anu ya kayak apa? Cacar kayak. Belek ya. Oh iya. Oh harganya yang justru cabai kecil justru jatuh ya? Iya, kemarin itu 14.000. Mas kalau untuk cabai ya untuk harga 14.000 itu termasuk harga apa? Murah apa gimana? Kalau lihat-lihat tahun ini kan kadang kala mahal sampai Ya. 40, kalau 14 ya termasuk murah. Murah. Berarti untuk biaya gimana ini? Istilahnya kalau sampai 14.000 modal kembali apa enggak kalau untuk cabai? Tapi insya Allah masih kembali. Masih kembali ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu, berkurangnya stok bawang merah di pasaran berpengaruh pada harga jual di tingkat petani. Setelah berada di kisaran harga Rp13.000 per kilogram, kini harga bawang merah naik di kisaran harga Rp20.000 per kilogram untuk kualitas bagus sejak 3 hari yang lalu. Harga bawang merah ini sempat berada di kisaran 13 ribuan per kilogram di tingkat petani. Tetapi sejak 3 harian yang lalu, harga bawang merah mengalami kenaikan yang lumayan besar dan laku di kisaran harga 20 ribuan per kilogram. Kondisi ini tentu saja disambut gembira petani karena kenaikan yang lumayan besar walaupun para petani tidak mengetahui secara pasti harga bawang merah dalam beberapa hari ke depan. Turunnya harga bawang merah ini biasanya karena stok melimpah di pasaran, di mana sentra-sentra penghasil bawang sedang panen raya, baik di wilayah Malang, Probolinggo, Nganjuk, maupun di luar provinsi seperti Bima, Nusa Tenggara Barat. Menurut salah seorang petani di kawasan Dawu, Kabupaten Malang menjelaskan, harga jual bawang merah di tingkat petani sejak beberapa hari lalu merangkak naik. Dan dengan harga tersebut sangat membantu untuk bisa menutupi biaya operasional, baik bibit, tenaga kerja, pupuk, dan obat-obatan. Di lokasi terlihat petani sedang melakukan panen bawang merah yang hasilnya berkurang akibat terkendala faktor cuaca. Para petani berharap harga bawang merah ini bisa stabil terlebih naik agar petani bisa menutupi biaya pengeluaran dengan tambahan keuntungan. Gimana untuk harga bawang merah saat ini Pak? Bawang merah Di tingkat petani ya? alhamdulillah naik sedikit gitu. Berapa sekarang? Ya kurang lebihnya 18 sampai 20 gitu. Berarti untuk yang kualitas yang bagus ya? Yang bagus. Kemarin berapa sebelumnya? 13. 13? Berapa hari yang lalu itu Pak naiknya Pak? Kira-kira 3 hari yang lalu. Oh jadi lumayan Pak naiknya ya? Iya. Pak kenapa kemarin harga turun sekarang kok naiknya agak lumayan? Pasokan apa gimana? Ya kemungkinan gitu tanamannya agak sulit gitu, cuaca yang kurang. Oh, Pak ini kan cuacanya masih hujan-hujan terus-terusan Pak ya. Pak ini berapa persen sih Pak berkurangnya kalau sudah kondisi cuaca kayak gini Pak? Hasil panennya? Hasil panen terlihat dari pertumbuhan kalau gagal panen itu kemungkinan ya 50%. 50% Pak ya? Bisa. Ada yang lebih gitu. Ada yang lebih juga? Iya. Ya, apalagi obat-obatan juga Iya, sekarang. mahal, pupuk-pupuk yang naik gitu. Kira-kira menjelang pertengahan apa ke dekat lebaran gimana harga kira-kira perkiraan akan naik lagi atau gimana? Belum tentu ya gitu. Tentu Pak ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sudah mengalami kerusakan parah, jalan penghubung antar dusun di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang masih menunggu perbaikan. Jalan penghubung ini dikeluhkan karena mengganggu aktivitas warga dan pengendara yang melintas. Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara setiap melintas di jalan penghubung antar dusun dan desa di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Kondisi ketidaknyamanan ini terjadi akibat badan jalan yang sudah mengalami kerusakan lama dan masih menunggu perbaikan. Jalan tersebut sudah beberapa kali ada perbaikan tetapi mengalami kerusakan kembali. Badan jalan penghubung Desa Bocek dengan beberapa dusun di wilayah Desa Donowarih ini di hampir sebagian besar aspal sudah berlubang dan menyisakan batuan sehingga menyulitkan pengendara sepeda motor, terutama ketika membawa beban muatan, terlebih pada malam hari karena masih minim lampu penerangan jalan umum yang dipasang.
Setiap harinya jalan ini menjadi perlintasan utama warga yang akan menuju ke pasar, kantor kecamatan Karangploso maupun para siswa yang berangkat sekolah. Menurut salah seorang pengendara menjelaskan ketidaknyamanannya dan sulitnya ketika melintasi jalan akibat kerusakan aspal sehingga harus lebih sabar ketika melintas untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Di lokasi terlihat walaupun kondisi jalan sudah rusak, warga dan pengendara lainnya masih tetap memanfaatkan keberadaan jalan tersebut untuk melintas. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan untuk kelancaran warga, terlebih pada saat Ramadan dan tidak lama lagi Lebaran. Ini kan dulu pernah diperbaiki kan yang jalur ini? Iya pernah, tapi yang ini kan rusak lagi. Yang sana itu swadaya. Swadaya Pak? Iya. Pak, yang rusak yang sebelah sini sudah berapa lama Pak? Ya, sudah lama, kira-kira 1 tahun nih. 1 tahun Pak, Iya. apalagi kondisi penghujan Pak ya? Iya. Itu yang truk-truk masih banyak yang lewat Pak? Banyak. Ke arah mana itu? Cari batu, Hmm? arahnya kemana, ke sana, ke kota-kota itu. Pak, sebagai warga masyarakat gimana Pak dengan kondisi jalan seperti ini Pak? Ya susah lah, lebih-lebih petani seperti saya ini kan. Ya. Kalau jualan bawa sepeda ya sangat nggak enak gitu. Pak, lampunya gimana Pak? Sudah banyak lampu pinggir jalannya? Belum ada. Belum ada Pak? Belum ada ya. Yang sebelah sana berarti gelap Pak ya kalau malam? Iya gelap. Tapi tetap masih banyak yang melintas Pak ya? Iya ada, ya. Kan sebentar lagi juga ya mungkin menjelang Idul Fitri, puasa kan aktivitas juga semakin ramai Pak ya? Iya, iya. Harapan sebagai warga masyarakat? Harapan warga masyarakat ya sebetulnya ya cepat-cepat diperbaiki gitu loh. Biar aktivitas juga Iya. bisa lancar Pak ya? Iya. Ini anak-anak sekolah itu kalau di jurang itu tadi kasihan anak perempuan yang sore itu ngaji. Memang jalurnya memang lewat sini Pak, nggak ada alternatif lain? Nggak ada. Untuk ke Karangploso ke sana? Iya, nggak ada. Iwan Hikmawan melaporkan. Bulan suci Ramadan menjadi momen bagi warga binaan di Lapas Perempuan Sukun, Kota Malang. Untuk memperbanyak ibadah dengan tadarus Al-Quran, dalam sehari-hari warga binaan melakukan tadarus Al-Quran hingga 4 jam. Tak heran jika mereka bisa menghatamkan Al-Quran hingga 2 kali sehari. Warga binaan di Lapas Perempuan Sukun Kota Malang dulunya mendekatkan diri pada Tuhan menjadi hal yang jarang dilakukan, mulai alasan kesibukan hingga terlalu fokus pada urusan duniawi. Berada di balik jeruji besi menyadarkan mereka bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan sebagai ketenangan diri selama jauh dari keluarga. Selama bulan Ramadan ini, sebanyak 61 warga binaan memilih menghabiskan banyak waktu untuk mengaji Al-Quran. Dalam sehari mereka melakukan tadarus selama 4 jam. Secara bersamaan dengan lantang mereka melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran diakui ampuh sebagai obat hati, seperti yang dirasakan warga binaan, seperti Asia Irani yang dulunya tersangkut kasus korupsi dan Indah Nurani yang telah menjalani 6 kali Ramadan di lapas karena kasus narkoba. Membaca Al-Quran membuat hati mereka lebih tenang karena jauh dari keluarga. Mereka juga bisa mengambil hikmah dari arti ayat suci Al-Quran yang mereka baca. Hal tersebut membuat mereka takut untuk mengulangi kesalahan serupa. Tahun pertama di lapas ini itu dulu diberikan wisuda Al-Quran yang gurunya itu dari metode Umi. Jadi saya mengikuti pelatihan metode Umi itu dari huruf hijaiyah sampai saya bisa menguasai Al-Quran, tajwid-tajwidnya, makharajul hurufnya. Makanya saya senang ikut tadarus karena saya ingin mengamalkan apa yang saya pelajari waktu wisuda Al-Quran. Berapa lama artinya baca mulai nol? Dari tahun pertama masuk penjara tahun 2017, tahun 2018 sampai 2019 sudah mulai lancar. Kalapas mengatakan warga binaan yang mengikuti tadarus Al-Quran akan mendapatkan hak-hak integrasinya. Membaca Al-Quran selama 4 jam selama Ramadan disebut berdampak baik pada perilaku warga binaan. Dalam sehari warga binaan bisa khatam atau menamatkan Al-Quran hingga 2 kali, sehingga 1 bulan bisa khatam hingga 60 kali. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita selalu mengadakan tadarus, kemudian sholat tarawih. Gitu. Ada juga kegiatan belajar membaca Al-Quran, itu ada juga. Kegiatan tadarus ini yang membedakan dengan hari-hari biasa apa Bu selama Ramadan? Ya, kita dipusatkan di sini, di aula, jadi bersama-sama alhamdulillah setiap harinya bisa khatam sampai 2-3 kali.
Berapa jam Bu warga binaan tadarus? 4 jam. Tuh. Bu, kemudian apakah akan ada bonus khusus mungkin bagi para warga binaan yang mengikuti tadarus selama Ramadan setiap harinya ini? Kalau bonus khusus sih tidak ada, hanya akan mempengaruhi penilaian nanti dalam anak-anak itu memperoleh hak integrasi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Program Safari Ramadan dari Pemkot Malang dengan mengunjungi masjid terus berlanjut. Safari Ramadan Pemkot Malang kali ini kedua berlangsung di Masjid Fatimah, Jalan Simpang Sulfat, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang berkunjung ke Masjid Fatimah melakukan sholat taraweh dan berdialog bersama warga. Safari Ramadan kedua dari pemerintah Kota Malang berlangsung di Masjid Fatimah, Jalan Simpang Sulfat, Pandanwangi, Blimbing, Kota Malang, di mana Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang bersama Sekda dan Kepala UPD mengunjungi Masjid Fatimah untuk melaksanakan sholat tarawih bersama takmir dan jamaah Masjid Fatimah. Kedatangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang disambut antusias takmir masjid dan jamaah Masjid Fatimah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang kemudian melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah di Masjid Fatimah. Usai sholat tarawih juga diberikan santunan kepada anak yatim piatu, di mana santunan tersebut diserahkan oleh Wali Kota Malang, Wakil Wali Kota, dan Sekda Kota Malang. Selain santunan kepada anak yatim, Pemkot Malang juga memberikan bantuan operasional kepada Ketua Takmir Masjid Fatimah. Wali Kota Malang Sutiaji memberikan ceramah tentang nilai dan hakikat puasa dalam rangka menciptakan keseimbangan dalam kehidupan, di mana manusia diperintahkan untuk berpuasa agar menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah SWT. Sementara selain ceramah agama, Wali Kota Malang Sutiaji juga menyempatkan untuk berdialog dengan masyarakat terkait beberapa permasalahan di lingkungan. Salah satunya adalah banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Antusiasme masyarakat berdialog dengan Wali Kota dan jajarannya sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat untuk pembangunan di Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.